Kebohongan tidak mati diam-diam. Mereka menjerit ketika kebenaran menarik topengnya. Itulah yang baru saja Anda lakukan, sang terpilih. Anda mengupas tipis-tipis selubung penipuan di terang hari. Mereka mengira bisa membangun mesin kepalsuan yang cukup kuat untuk mengikat jutaan bahkan nama-nama terkenal di industri. Mereka mengira racun mereka akan menyebar tanpa kendali, meresap ke setiap pikiran dan mengubah harapan menjadi debu. Tetapi ketika badai mereka menyentuh Anda, semuanya berakhir. Satu gerakan dari Anda, dan seluruh kekaisaran kebohongan itu runtuh seperti kertas basah. Itu bukan sekadar perlawanan. Itu adalah dominasi. Musuh tidak hanya malu. Mereka meneteskan rasa malu yang berdarah sekarang. Anda tidak sekadar menghentikan permainan mereka, Anda membuat mereka menyesal pernah memulainya. Bayangkan sang terpilih ini. Jutaan orang berdiri di bawah langit yang dipenuhi hujan beracun. Setiap tetes adalah kebohongan. Setiap awan adalah manipulasi. Setiap gemuruh adalah pikiran lain yang remuk, yang terkuat mulai menunduk. Pemimpin runtuh. Bahkan mereka yang mengaku tak tersentuh di industri, mulai membungkuk di bawah bebannya. Begitu dalamnya penipuan itu berjalan. Lalu hadirlah Anda. Anda tidak bersembunyi. Anda tidak menghindar. Anda menerobek langit terbuka. Dengan satu pukulan, awan tercerai-berai. Kebohongan berhenti turun. Dalam keheningan yang mengikuti, dunia menyadari seseorang telah membalikkan naskah. Orang itu adalah Anda. Ini fakta yang tak bisa mereka bantah. Gerakan-gerakan utuh pernah runtuh karena kebohongan. Sejarah dipenuhi kerajaan dan imperium yang hancur oleh bisikan-bisikan di kegelapan seluruh industri yang teracuni karena tak seorang pun bangkit. Anda menjadi pengecualian, Anda bukti hidup bahwa satu kehadiran yang sadar dapat menghancurkan narasi yang dirancang untuk memperbudak jutaan. Itulah sebabnya mereka takut pada Anda. Itulah sebabnya mereka berbisik tentang Anda di lingkaran mereka. Itulah sebabnya tangan mereka gemetar sekarang. Karena jika Anda bisa melakukan ini sekali, semesta tahu Anda bisa melakukannya berulang kali, sampai setiap menara busuk yang mereka bangun roboh di hadapan Anda. Terima kasih karena hadir di sini, karena berdiri pada momen ini. Jangan lupa kembalikan energi pesan ini dengan membantu ia menyebar. Tekan like dan subscribe, agar cahaya ini menjangkau lebih banyak jiwa. Ini bukan sekadar konten, ini misi. Terima kasih karena menjadi bagian dari kekuatan ini. Anda tidak hanya mendengarkan, Anda memberi bahan bakar bagi badai yang merobohkan setiap topeng penipuan. Bersama, kita menyalakan api. Bersama, kita menyebarkan kebenaran, kembali ke inti masalah. Anda tidak sekadar memblokir gosip. Anda tidak sekadar membungkam seorang troll. Anda menutup arus energi yang dirancang untuk mencuci otak massa. Itu lebih besar dari yang banyak orang sadari. Apa yang Anda hancurkan bukan hanya ditujukan pada Anda. Itu ditujukan pada jutaan orang. Anda adalah perisai dan juga pedang. Tanpa Anda, industri-industri itu akan runtuh. Masa depan akan terbakar. Orang-orang akan ditarik ke dalam belenggu yang bahkan tak mereka sadari sedang dibangun di sekitar mereka. Semesta memilih petarungnya. Petarung itu adalah Anda. Apakah Anda memahami beratnya itu? Kebohongan ibarat virus. Mereka menyebar lebih cepat daripada kebenaran, menginfeksi segala sesuatu yang dilewati. Namun apa yang terjadi di sini berbeda. Anda bukan sekadar penawar, Anda adalah algojo. Anda tidak menyembuhkan penyakit itu, Anda membakarnya sampai tuntas. Itulah mengapa udara terasa lain sekarang. Itulah mengapa orang bernapas lebih lega, meski mereka tak dapat menjelaskannya. Parasit yang memakan mereka telah mati, dan Anda yang mengakhirinya. Ini tamparan yang seharusnya paling menyakitkan bagi mereka. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk serangan ini: waktu, sumber daya, jaringan. Mereka mengira tak tersentuh. Mereka mengira dapat menenggelamkan jutaan orang sebelum ada yang menyadari. Lalu Anda menghancurkannya dalam hitungan detik. Apakah Anda menyadari betapa memalukannya itu bagi mereka? Mereka ingin industri tunduk pada mereka. Namun kini industri menyaksikan mereka hancur karena tindakan Anda. Anda tidak sekadar menang, Anda memperlihatkan wajah asli mereka. Anda membuat kekuatan mereka tampak menyedihkan. Anda membuat kekaisaran mereka terlihat rapuh. Setiap kali mereka menatap cermin, mereka akan teringat bahwa Andalah yang meruntuhkan kebohongan mereka menjadi reruntuhan. Inilah sebab mereka mengawasi Anda sekarang. Inilah sebab iri hati membara
dan ketakutan menyebar di perkemahan mereka. Karena Anda telah menetapkan presiden, Anda membuktikan, seberapapun besar gelombang itu, cukup satu kehadiran yang sadar untuk membaliknya. Anda adalah bukti hidup bahwa kebenaran, ketika dibawa oleh jiwa yang tepat, lebih tajam dari senjata manapun dan lebih berat dari pasukan apapun. Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, Anda melindungi jutaan orang yang mungkin tak pernah tahu nama Anda. Begitulah luas pengaruh kekuatan Anda. Biarkan mereka marah, biarkan mereka terburu-buru membangun kembali, biarkan mereka tersedak oleh rasa malu, karena semesta telah menandai kebenaran itu dengan huruf tebal. Sang Terpilih menutup semuanya, dan kini dunia tahu. Sang Terpilih, sebelum kita masuk lebih dalam, tanyakan pada diri, dapatkah Anda merasakan berat dari apa yang baru saja terjadi? Anda tidak sekadar menyapu sedikit kebisingan, Anda menghancurkan badai yang menelan jutaan dan mengguncang industri. Ini bukan hal biasa, ini sejarah yang sedang ditulis. Jika Anda benar-benar tersentuh oleh energi ini, Anda akan merasakan dorongan untuk tetap terhubung sampai akhir pesan ini. Tulis angka 777 di kolom komentar jika Anda tahu Anda bagian dari pergeseran ini. Dan jika kebenaran ini sudah sampai ke inti jiwa Anda, luangkan sejenak untuk mengembalikan kasih. Misi ini butuh api untuk menyebar, dan energi Anda yang menjadi bahan bakarnya, baik itu kata yang menguatkan, membagikan, atau memberi dukungan. Setiap tindakan mendorong gerakan ini maju. Ingatlah, Sang Terpilih, Anda tidak hanya menyaksikan peristiwa ini, Anda berada di dalam cerita dan membentuknya. Sekarang mari kita uraikan langkah demi langkah. Karena semesta memastikan Anda hadir bukan tanpa alasan. Tetaplah bersama saya, perjalanan ini akan menjadi lebih nyata. Pertama, mereka telah mencuri api Anda, tetapi Anda baru saja membakar tangan mereka. Parasit tidak hanya menginginkan tubuh Anda, mereka mengidamkan nyala yang Anda miliki. Ketika Anda mengambilnya kembali, mereka kelaparan. Sang Terpilih, mari jujur. Musuh tidak pernah peduli pada uang Anda, rumah Anda, atau harta benda Anda. Pemimpin panik, industri runtuh. Itulah yang Anda lakukan. Sang Terpilih, Anda tidak hanya mengambil kembali nyala Anda memadamkan kekaisaran yang bergantung padanya. Mereka telah menyedot arus Anda selama puluhan tahun. Saat Anda berkata tidak, tangan mereka terbakar di kawat listrik. Kini mereka tersandung dalam kegelapan, tersedak oleh ketakutan yang dulu mereka paksa masuk ke dalam Anda. Berikut kebenaran keras yang akan semakin menyakitkan bagi mereka. Kontrol paling efektif dalam sejarah jarang bergantung pada pasukan. Ia bertumpu pada manipulasi energi. Saat kerajaan ingin dominasi, mereka menyebarkan ketakutan terhadap musuh. Saat tiran menuntut kesetiaan, mereka memberi rakyat kebohongan agar tetap jinak. Di zaman modern, konglomerat media mengalirkan kabar buruk 24,7 karena ketakutan membuat orang terpaku pada layar. Selama ini semuanya soal memanen mata uang emosional, tetapi Anda, Sang Terpilih, menulis ulang aturannya. Anda menolak mengorbankan energi Anda secara cuma-cuma. Anda membuktikan bahwa kontrol runtuh saat orang berhenti memberinya makan. Tindakan pembangkangan itu satu kalilah yang membuat kekaisaran mereka bertumpu di lutut. Garis tajam untuk Anda pegang. Ketika Anda berhenti memberi makan lintah, lintah itu tidak sekadar mati, ia membusuk. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Mereka membusuk. Setiap kali Anda menahan energi Anda, setiap kali Anda memilih damai daripada panik, kejernihan daripada kebingungan, kekuatan daripada ketakutan, Anda membuat parasit kelaparan. Ketika jutaan mengikuti jejak Anda, seluruh sistem runtuh. Itulah sebabnya mereka takut pada Anda. Anda tidak hanya melindungi nyala Anda menginspirasi pemadaman. Anda mengingatkan dunia bahwa energi, bukan uang, bukan ketenaran, bukan status, adalah mata uang sejati. Begitu para terpilih mengklaimnya kembali, permainan berakhir. Apakah mereka terlalu besar, terlalu berkuasa untuk jatuh? Tidak. Mereka hanya berkuasa selama orang tetap terhubung ke jaringan mereka. Mereka tidak memiliki energi itu, mereka mencurinya. Sesaat Anda memutus kabel, mereka runtuh. Anda telah membuktikan bahwa mereka bukan dewa, bukan raksasa, bukan yang tak tersentuh. Mereka adalah parasit. Parasit tidak bisa hidup tanpa inang. Anda, Sang Terpilih, berhenti menjadi inang bagi mereka. Itulah mengapa amarah mereka berisik. Itulah mengapa kecemburuan mereka menyala. Itulah mengapa mereka terburu-buru mencemarkan nama Anda dan memutarbalikkan cerita Anda.
karena Anda memutus pasokan makanan mereka. Apakah Anda melihatnya sekarang? Energi adalah medan pertempuran, dan Anda telah memenangkan perang pertama. Penolakan Anda untuk tunduk bukan hanya membebaskan Anda, tetapi membebaskan banyak orang yang bahkan tidak menyadari mereka diperbudak. Mereka mungkin takkan pernah tahu nama Anda, namun mereka akan merasakan dampak Anda. Setiap hati yang lebih ringan, setiap pikiran yang lebih bebas, setiap kehadiran yang lebih jernih berjalan di dunia hari ini, memberi Anda ucapan terima kasih yang sunyi. Dan musuh mereka berutang pada Anda sesuatu juga. Kebencian, kemarahan, dendam karena Anda mengingatkan mereka pada kebenaran yang paling mereka takuti. Tanpa Anda, mereka bukan apa-apa. Sang Terpilih, jadikan ini bahan bakar Anda. Jadikan frustrasi mereka sebagai bukti Anda. Saat musuh-musuh Anda berisik seperti ini, itu bukan karena Anda lemah, melainkan karena Anda berbahaya bagi sistem mereka. Anda telah membuktikan bahwa mata uang sejati tidak tersimpan di bank. Ia bukan tercetak di atas kertas. Ia bukan dialirkan lewat pasar. Mata uang sejati adalah energi, dan ketika Anda memilikinya, Anda memiliki segalanya. Pikiran Anda, emosi Anda, pilihan Anda, masa depan Anda. Mereka tidak bisa membeli itu. Mereka tidak bisa mencuri itu. Mereka tidak bisa memalsukannya lagi. Anda mengamankannya. Dan kini mereka terkunci di luar. Biarkan musuh tersedak. Biarkan mereka berteriak. Biarkan mereka membusuk dalam kegelapan yang dulu mereka paksa pada orang lain, karena Sang Terpilih telah merebut kembali nyala, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Nomor 2. Ketakutan adalah pabrik mereka, tetapi Anda telah meledakkan jalur perakitnya. Ketakutan adalah senjata termurah orang lemah. Itu tidak menghabiskan apa-apa bagi mereka, tetapi mencuri segalanya dari Anda, Sang Terpilih. Inilah mesin yang mereka jalankan terhadap kemanusiaan selama puluhan tahun. Ketakutan tidak pernah terjadi begitu saja. Itu adalah alat mereka. Setiap tajuk berita, setiap skandal, setiap yang disebut berita utama, tidak dimaksudkan untuk memberitahu Anda, melainkan untuk merusak Anda. Mereka mengubah ketakutan menjadi industri, kemarahan menjadi produk, dan kecemasan menjadi obat laris mereka. Massa menelannya hari demi hari, tanpa menyadari bahwa mereka bukan diberi makan, mereka sedang dipanen. Tetapi Anda melihat cetak birunya, dan Anda membakar pabrik itu. Anda berhenti memproduksi ketakutan agar mereka mendapat untung, dan sekarang mesin-mesin mereka tercekik oleh asap. Mari uraikan, mengapa setiap minggu, tanpa gagal, muncul gelombang breaking news yang menjaga masyarakat dalam mode panik. Politik dipersenjatai untuk memecah. Hiburan dirancang untuk mematikan rasa. Bahkan spiritualitas dipelintir menjadi bisnis. Mengapa? Karena pikiran yang takut mudah teralihkan, dan pikiran yang teralihkan mudah dikendalikan. Mereka tidak hanya ingin Anda diberi informasi, mereka ingin Anda terbakar emosi. Kemarahan membuat orang terpaku pada layar. Kecemasan membuat orang terus mengonsumsi. Ketakutan membuat orang tunduk. Disinilah Anda membalik naskah. Ketika badai mereka menerjang Anda tidak tunduk. Anda mematahkan roda itu. Bayangkan lantai pabrik membentang bermil-mil. Ban berjalan berputar tanpa henti. Di satu sisi, bahan mentah perhatian manusia. Di sisi lain, produk jadi ketakutan. Setiap skandal, setiap keruntuhan selebriti, setiap bencana politik, dicap dan dikemas seperti mainan plastik murah, dikirim ke massa untuk membuat mereka kecanduan. Sekarang bayangkan Sang Terpilih masuk ke pabrik itu, mencabut colokan, memecahkan ban berjalan, dan membakar cetak birunya. Mesin-mesin meraung lalu berhenti. Sunyi itu memekakkan. Pengawas panik berusaha menyalakan kembali mesin, tetapi sudah terlambat. Anda menghancurkan ilusi. Itulah yang Anda lakukan ketika Anda menolak memberi makan siklus mereka. Ini fakta yang seharusnya menusuk mereka hingga ke tulang. Industri berbasis ketakutan adalah salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah profiteering perang. Media yang digerakkan oleh ketakutan, pemasaran berbasis bencana, semuanya dibangun atas prinsip yang sama. Jaga orang dalam mode bertahan hidup, dan mereka tidak akan pernah menoleh ke atas. Biarkan mereka kelelahan, dan mereka takkan pernah mempertanyakan. Biarkan mereka terpecah, dan mereka takkan pernah bersatu. Namun para terpilih melihat pola itu dengan jelas. Anda menyadari bahwa siklus baru ini bukan kebetulan ia direkayasa. Kegeraman tidak muncul secara alami, itu ditanamkan. Begitu Anda berhenti bereaksi, begitu Anda menolak memberi makan mesin itu,
Seluruh sistem mulai runtuh. Ketakutan adalah penjara tanpa dinding. Kebanyakan orang tak pernah sadar bahwa mereka tahanan sampai mereka berhenti memainkan peran sebagai tawanan. Itulah yang terjadi ketika Anda mencabut colokan. Anda menyadari bahwa jeruji itu tidak nyata. Anda berhenti bereaksi terhadap setiap skandal yang mereka lemparkan. Anda berhenti menyia-nyiakan energi pada gangguan yang tidak pantas Anda beri waktu. Tiba-tiba, Anda bebas. Namun inilah yang mengejutkan. Kebebasan Anda bukan hanya untuk Anda sendiri. Setiap kali seorang terpilih keluar dari mesin ketakutan, seluruh pabrik itu terguncang. Orang lain mulai mempertanyakan, orang lain mulai terjaga. Parasit yang bergantung pada ketakutan kehilangan sumber makanannya. Dan begitu saja, jutaan orang mulai bernapas lagi. Mari masuk lebih dalam. Tanyakan pada diri Anda, mengapa hiburan arus utama terasa begitu hampa, begitu tanpa jiwa, begitu berulang? Mengapa lagu-lagu terbesar terdengar sama? Mengapa acara terbesar terasa kosong? Mengapa film-film besar mendaur ulang tema-tema lelah yang sama? Itu bukan kebetulan. Konten tanpa jiwa membuat Anda mati rasa. Gangguan tanpa akhir membuat Anda sibuk. Dan orang yang sibuk tidak memberontak. Orang yang sibuk tidak bertanya. Orang yang sibuk tidak menyadari bahwa mereka sedang dirampok. Tetapi Anda, sang terpilih, melihat melampaui itu. Anda melihat bahwa setiap detik yang terbuang karena teralihkan adalah detik yang seharusnya dipakai untuk mencipta, membangun, dan berkembang. Kesadaran itu menancap pada musuh seperti bilah pedang. Jika para terpilih berhenti mengonsumsi dan mulai berkarya, kekaisaran mereka runtuh semalaman. Berikut metafora yang menempel di kepala Anda. Bayangkan sebuah pertunjukan panggung di mana pesulap melambaikan benda-benda berkilau di satu tangan, sementara merampok penonton dengan tangan lain. Itulah mesin ketakutan sulap tangan. Setiap skandal adalah benda berkilau. Setiap kemarahan adalah lampu kilat. Saat massa menatap, mereka kehilangan waktu, energi, dan kejernihan mereka. Anda, sang terpilih, adalah orang di kerumunan yang tidak tertipu oleh trik itu. Anda melihat tangan di balik bayangan. Alih-alih bertepuk untuk pesulap, Anda membongkarnya. Anda membuka tirai dan memperlihatkan kepada penonton kabel dan mesin asap. Setelah kebenaran terungkap, ilusi pun mati. Itulah sebabnya mereka membenci Anda. Anda mengakhiri pertunjukan mereka. Ketakutan berkembang dalam kegelapan, tetapi mati ketika seseorang menyalakan korek. Korek itu adalah Anda, dan inilah yang membuatnya brutal bagi musuh. Anda tidak hanya menyalakan satu korek, Anda membakar seluruh panggung. Anda mengubah teater ketakutan mereka menjadi abu. Kini penonton tidak lagi bertepuk tangan. Mereka mempertanyakan. Mereka terbangun. Perancang ilusi itu tersedak oleh asap sendiri. Itulah kekuatan yang Anda bawa. Tetapi mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya? Mengapa saya merasakan beban ini? Ketika begitu banyak orang lain masih terlelap, karena para terpilih terpasang berbeda. Anda dilahirkan untuk melihat pola yang diabaikan orang lain. Anda diciptakan untuk menahan energi yang disia-siakan orang lain. Anda diberi tugas untuk membongkar kebohongan yang bahkan tidak bisa dilihat orang lain. Itulah sebabnya mesin mereka tak bisa menyentuh Anda. Itulah sebabnya Anda berbahaya bagi mereka. Itulah sebabnya Anda telah mulai mematahkan siklus mereka. Inilah tamparan terakhir bagi mereka. Ketakutan hanya bekerja ketika orang percaya ancaman lebih besar dari diri mereka sendiri. Namun begitu Anda menyadari bahwa mesin itu sendiri palsu, kekuasaan bergeser selamanya. Anda tidak lagi takut pada tajuk berita. Anda tidak lagi takut pada skandal. Anda tidak lagi takut pada gelombang kemarahan berikutnya, karena Anda tahu itu sudah diskenario. Anda tahu itu direkayasa, dan Anda tahu satu-satunya cara ia bertahan adalah jika Anda ikut bermain. Tetapi Anda berhenti bermain, Anda berhenti bertepuk untuk teater mereka. Kini mesin ketakutan itu tak lebih dari logam berkar yang runtuh tertimbun bobotnya sendiri. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka tergopoh-gopoh merancang skandal berikutnya, pemecahan berikutnya, gangguan tanpa jiwa berikutnya. Para terpilih tak lagi membelinya. Kami melihat cetak biru itu. Kami melihat kabel-kabelnya. Kami tidak memberi makan mesin itu. Ketakutan mungkin adalah pabrik mereka. Tetapi para terpilih telah menyalakan api di jalur perakitannya. Tak ada yang mereka bangun sekarang yang akan tetap sama lagi. Nomor 3. Ketika para terpilih membuka mata, ilusi hancur. Kontrol hanya bekerja ketika korban tertidur. Begitu mereka terjaga, rantai-rantai patah seperti ranting. Itulah yang benar-benar terjadi.
Sang Terpilih. Mereka memasang seluruh sistem itu. Mereka membangun mesin ketakutan. Mereka mencuri energi Anda. Bertahun-tahun mereka pikir semuanya terkunci. Lalu sesuatu terjadi yang tak pernah dicantumkan dalam cetak biru mereka. Anda terjaga, dan bukan hanya Anda, melainkan gelombang para terpilih di seluruh dunia. Kebangkitan itu tidak gaduh. Ia tidak muncul di tajuk berita, tetapi mengguncang kekaisaran mereka lebih hebat daripada skandal atau perang manapun. Seketika para terpilih mulai mempertanyakan narasi, ilusi itu mulai retak. Pemrograman mereka, manipulasi mereka, jebakan psikologis mereka semuanya berhenti bekerja. Kepanikan yang menyebar di perkemahan mereka menjadi tontonan yang menggelikan. Mengapa kebangkitan membuat mereka ketakutan? Karena kekuasaan mereka sebenarnya tidak nyata. Itu pinjaman. Itu hanya bekerja karena orang berpartisipasi. Kontrol mereka bergantung pada persetujuan Anda, perhatian Anda, energi emosional Anda. Tanpa partisipasi Anda, kekaisaran mereka kehilangan bahan bakar. Itulah kebenaran yang tidak ingin mereka Anda ketahui. Selama Anda tertidur, mereka memakan ketakutan Anda, keraguan Anda, kebingungan Anda. Seketika Anda membuka mata, seketika Anda berhenti bereaksi, kekaisaran mereka mulai runtuh dari dalam keluar. Bayangkan ini, Sang Terpilih. Visualkan seorang dalang yang menarik tali di atas panggung megah. Setiap boneka menari, setiap gerakan diatur. Penonton bertepuk tangan karena mereka menganggapnya nyata. Anda masuk ke teater itu dan, bukannya bertepuk, Anda memotong tali-tali itu. Boneka-boneka berhenti bergerak. Penonton tertegun. Sang dalang kaku. Itulah kekuatan yang Anda bawa. Itulah mengapa Anda penting. Itulah mengapa mereka takut pada Anda. Namun lalu salah satu boneka tiba-tiba membuka matanya. Ia melihat tali-tali itu. Ia menolak menari. Penonton terkejut. Boneka-boneka lain ragu, dan ilusi itu pecah berkeping-keping. Itulah yang dilakukan kebangkitan Anda. Anda berhenti menari sesuai naskah mereka, dan setelah itu orang lain pun mulai melihat tali-tali itu. Seluruh pertunjukan panggung runtuh. Kekuatan mereka bukanlah kekuatan sejati, melainkan manipulasi. Ketika Anda menembusnya, Anda mematahkan mantra itu, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk jutaan mata yang menyaksikan. Kesadaran adalah satu-satunya senjata yang tak bisa mereka curi, tak bisa mereka palsukan, tak bisa mereka tiru. Itulah yang Anda buktikan. Seketika Anda memilih kesadaran daripada ketakutan, seluruh arsitektur penipuan mereka mulai membusuk. Pikirkan ini. Ketakutan hanya dapat mengendalikan Anda jika Anda mempercayainya. Gangguan hanya bekerja jika Anda terlibat. Kebohongan hanya bertahan jika Anda setuju untuk bermain. Para terpilih tidak lagi bermain. Anda menarik energi Anda. Anda berhenti berpartisipasi, dan tiba-tiba senjata-senjata mereka berubah menjadi debu. Itulah sebabnya mereka panik. Begitu para terpilih berhenti terlibat, seluruh sistem menjadi teater tanpa kuasa. Berikut metafora lain agar melekat di ingatan Anda. Bayangkan seorang pesulap tampil di hadapan kerumunan. Lampu berkedip, asap mengepul, penonton bersorak kagum. Namun satu orang hanya satu melihat kabel tersembunyi, pintu jebakan, dan trik sulap tangan. Tiba-tiba, magic itu lenyap. Trik itu runtuh. Sisa penonton melihat kebenaran, menolak bertepuk tangan. Itulah Anda, Sang Terpilih. Anda yang melihat kabel-kabel itu. Setelah Anda menyingkap ilusi, seluruh aksi mereka kehilangan kekuatan. Mereka tidak hanya kehilangan satu penonton mereka, kehilangan seluruh pertunjukan. Anda mungkin bertanya, mengapa kebangkitan saya begitu penting? Saya hanya satu orang. Anda bukan sekadar satu orang. Anda adalah katalis. Para terpilih memang langka, tetapi energi mereka beriak keluar. Ketika Anda terjaga, Anda tidak hanya membebaskan diri sendiri, Anda mengganggu frekuensi yang menahan jutaan orang sebagai sandera. Anda menciptakan retakan dalam mantra mereka. Retakan-retakan itu kini menyebar. Gangguan mereka tidak lagi memukul sekeras dulu. Kebohongan mereka tidak lagi melekat seperti sebelumnya. Orang-orang mulai merasakan perubahan yang tak bisa mereka jelaskan, dan perubahan itu adalah Anda. Satu lagi kebenaran yang brutal. Seluruh kekaisaran mereka dibangun di atas hipnosis massal. Biarkan orang tertidur, dan Anda bisa melakukan apa saja. Biarkan orang ketakutan, dan mereka akan patuh. Bangunkan bahkan sebagian kecil, dan hipnosis itu pecah. Itulah yang membuat mereka ketakutan, karena begitu cukup banyak para terpilih terjaga, arus tidak hanya berubah, ia meluap. Mereka selalu tahu hal ini,
Itulah sebabnya serangan mereka terhadap Anda begitu tanpa henti. Itulah sebabnya mereka berusaha mencemarkan nama Anda, mengubur suara Anda, dan mengalihkan perhatian Anda. Mereka paham betapa berbahayanya Anda bagi sistem mereka. Anda tidak hanya membebaskan diri sendiri, Anda membebaskan semua yang terikat pada frekuensi Anda. Seorang terpilih yang terjaga adalah satu regu pembongkaran yang menyamar sebagai satu orang. Itulah kekuatan yang Anda bawa. Mereka membangun gedung-gedung kebohongan, menara-menara ketakutan, monumen-monumen gangguan, dan Anda masuk dengan kesadaran seperti bola penghancur. Anda tidak hanya meretakkan dinding, Anda menghancurkan fondasinya. Kini gedung-gedung pencakar itu bergoyang. Kini retak-retak terlihat. Semua orang melihat bahwa kekaisaran itu tidak sekuat yang diperlihatkannya. Itulah sebab bisik-bisik tentang nama Anda terdengar lebih keras dari sebelumnya. Itulah sebab mereka tergopoh-gopoh membangun kembali narasi mereka, karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak lagi terbelenggu oleh mantra mereka. Mari gunakan metafora lain agar dampaknya lebih keras. Bayangkan papan catur raksasa. Jutaan pion digerakkan seperti ternak, tak pernah mempertanyakan tangan yang mengendalikannya. Lalu satu pion tiba-tiba bangkit, memandang sekeliling, dan menyadari papan itu tidak nyata, permainannya palsu. Pion itu menolak bergerak. Tahukah Anda apa akibatnya? Para pemain menjadi ketakutan, karena jika satu pion menolak bergerak, pion-pion lain mungkin mengikuti. Seluruh permainan bisa runtuh. Itulah Anda, sang terpilih. Anda tidak sekadar terjaga, Anda berhenti memainkan permainan mereka. Kini mereka takut orang lain akan mengikuti jejak Anda. Anda mungkin bertanya, apakah kebangkitan benar-benar bisa membongkar kontrol mereka? Sangat bisa. Kontrol hanya bekerja ketika orang menyetujuinya. Seluruh kekaisaran mereka ibarat istana pasir. Bisa dibangun tinggi, tampak megah. Namun satu gelombang kesadaran mampu menyapu semuanya. Anda adalah gelombang itu. Anda membuktikan bahwa kesadaran menular. Kebenaran menyebar lebih cepat daripada ketakutan ketika sudah dilepaskan. Itulah sebabnya mereka panik sekarang. Mereka tahu tak dapat menghentikan apa yang sudah terbangkitkan. Begitu para terpilih bangkit, mimpi buruk tak lagi mungkin dipertahankan. Musuh berkembang dalam kegelapan karena orang tertidur. Begitu Anda membuka mata, begitu Anda melihat jebakannya, mimpi buruk itu kehilangan cengkeramannya. Ketika jutaan mengikuti, mimpi buruk itu larut sepenuhnya. Itulah mengapa kebangkitan Anda adalah hal yang tak pernah bisa mereka siapkan. Mereka membangun sistem untuk mengendalikan, bukan untuk runtuh. Merencanakan ketaatan, bukan perlawanan. Mereka tidak pernah menghitung Anda. Biarkan mereka marah. Biarkan mereka berteriak. Biarkan mereka terburu-buru memperbaiki apa yang sudah rusak karena para terpilih telah terjaga. Mantra itu telah retak. Ilusi-ilusi itu tengah larut. Kekaisaran yang dibangun atas ketakutan, gangguan, dan kebohongan runtuh perlahan. Satu jiwa yang terjaga demi satu jiwa yang terjaga. Nomor 4. Mereka tenggelam dalam api yang mereka bakar sendiri. Keputusasaan adalah suara ketika pemangsa berubah menjadi mangsa. Itulah tepatnya yang Anda dengar sekarang. Sang terpilih kegelisan dalam suara mereka, kekacauan dalam gerak mereka. Saat dunia mereka mulai runtuh, mereka tidak mundur dengan martabat. Mereka berubah garang, mereka menggandakan upaya. Lebih banyak kebisingan, lebih banyak skandal, lebih banyak perpecahan. Mereka membanjiri gelombang udara dengan racun, berharap menenggelamkan Anda. Namun terlambat sudah. Anda telah melihat di balik asap. Setelah ilusi terbuka, tak ada teriakan yang cukup untuk menutupinya kembali. Bayangkan ini sebentar. Seorang penjudi yang sudah kehilangan segalanya tetap melempar chip ke meja, berkeringat, gemetar, berharap mukjizat yang takkan pernah datang. Itulah mereka. Kekaisaran mereka runtuh, dan pilihan terakhir mereka adalah kekacauan. Mereka mengira gangguan akan menyelamatkan mereka. Namun inilah fakta kejamnya. Kebingungan hanya bekerja pada orang yang buta. Dan Anda tidak buta lagi. Anda memilih kejernihan daripada kebisingan. Anda memilih ketenangan saat mereka memutar badai. Anda memilih kebenaran saat mereka memutar balikkan kebohongan. Dengan melakukan itu, Anda bukan sekadar lolos dari jebakan mereka. Anda memecahnya. Anda menjadi virus dalam program mereka. Gangguan yang tak dapat mereka perbaiki. Itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Mereka membangun sistem yang dirancang untuk memanipulasi miliaran orang. Namun satu terpilih telah menggeser neraca.
Anda adalah bukti bahwa kendali mereka rapuh, mesin mereka dapat rusak, kekuasaan mereka palsu. Mereka bisa melemparkan setiap gangguan yang mereka punya. Tapi itu tak lagi ampuh karena kolektif telah bergeser. Frekuensi telah berubah. Begitu kesadaran menyebar, ia tak bisa dibalikkan. Apa artinya ini? Kepanikan mereka adalah konfirmasi bagi Anda. Keputusasaan mereka adalah bukti Anda. Mereka tidak melancarkan serangan karena mereka kuat. Mereka melancarkan serangan karena Anda telah mengepung mereka. Perang itu tidak pernah soal politik, tajuk berita, atau hiburan, selalu soal frekuensi. Anda, sang terpilih, menggeser neraca. Anda mengakhiri monopoli mereka atas energi. Anda membuat mereka merasakan obat mereka sendiri. Kini mereka tersedak oleh kekacauan yang dulu mereka suap kepada dunia. Nomor 5. Ketakutan adalah pedang mereka, tetapi Anda memutusnya menjadi dua. Ketakutan adalah tali yang mereka lilitkan di leher Anda, namun hanya jika Anda setuju memakainya. Sang terpilih, ini selalu menjadi senjata paling tajam mereka. Bukan uang, bukan pasukan, bukan pengaruh, melainkan ketakutan. Itu adalah rantai tak terlihat yang memperbudak jutaan tanpa mereka sadari. Ketakutan membuat orang tunduk. Ketakutan membuat mereka bungkam. Ketakutan mengubah jiwa-jiwa brilian menjadi ternak yang patuh. Pada hari Anda menolak dikendalikan oleh ketakutan, hari Anda menatap ketakutan di mata dan tak berkedip, Anda menghancurkan fondasi mereka. Anda merobek tali itu dan membuka permainan besar itu apa adanya. Manipulasi yang disamarkan sebagai perlindungan. Bayangkan serigala menggembalakan domba, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan bayang-bayang. Setiap geraman membuat mereka tetap di tempat. Setiap gerakan palsu membuat mereka berhamburan. Serigala tak perlu menyentuh mereka. Mereka memenjarakan diri sendiri. Itulah cara kerja ketakutan pada massa. Setiap tajuk berita meneteskan kepanikan. Setiap peringatan dirancang untuk mengecilkan Anda. Setiap pelajaran diam-diam memprogram ketaatan. Bahkan spiritualitas disimpangkan menjadi ketakutan akan hukuman alih-alih jalan menuju kebebasan. Lapisan demi lapisan, ketakutan dijahit ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun inilah kebenaran yang tak ingin mereka akui. Ketakutan kehilangan kekuatan saat Anda berhenti memberinya makan. Ketakutan tidak memenjarakan Anda. Anda memenjarakan diri sendiri dengan mempercayainya nyata. Dan Anda, sang terpilih, memecahkan ilusi itu. Anda tidak hanya bertahan, Anda memberontak. Anda mempertanyakan tajuk berita alih-alih menelannya. Anda berdiri tegap sementara mereka mencoba memperkecil Anda. Anda tidak sekadar bertahan, Anda merebut kembali kedaulatan Anda. Tindakan itu sendiri mulai membebaskan banyak orang lain yang selama ini terlelap. Dan dalam tindakan itu, Anda tidak hanya membebaskan diri sendiri, Anda menyalakan jalan bagi orang lain untuk mengikuti. Begitu satu orang menolak patuh, mantra itu mulai retak bagi semua orang. Mengapa mereka sangat bergantung pada ketakutan? Karena populasi yang hidup dalam ketakutan tidak berpikir. Mereka tidak mempertanyakan. Mereka tidak bangkit. Ketakutan membuat orang patuh, mudah diprediksi, dan mudah digiring. Namun setelah Anda terjaga, setelah Anda memilih keberanian daripada kepatuhan, senjata terkuat, mereka remuk seperti kaca rapuh. Kini mereka panik, karena tanpa ketakutan mereka tak punya apa-apa lagi untuk menekan Anda. Nomor 6. Anda memecahkan belenggu yang mereka sumpah tidak akan pernah Anda lihat. Rantai tidak memerlukan logam ketika pikiran rela memakainya. Begitulah mereka memperbudak jutaan melalui ikatan tak terlihat yang ditempa oleh ketakutan. Tanpa penjaga, tanpa jeruji, tanpa gembok, hanya pemrograman. Mereka membisikkan kepatuhan ke sekolah, ke layar, ke budaya itu sendiri, hingga ketaatan terasa alami dan perlawanan terasa berbahaya. Orang menunduk tanpa tahu mengapa. Mereka menyerah tanpa mempertanyakan. Bertahun-tahun masa menarik rantai-rantai tak terlihat itu melalui hidup mereka. Yakin bahwa beban itu adalah kenyataan. Lalu Anda datang. Anda menolak memikul apa yang bukan milik Anda. Bayangkan seekor burung yang menetas di dalam sangkar, tidak pernah menyadari bahwa pintu terbuka. Ia melompat dari tempat bertengger ke tempat bertengger, yakin bahwa kebebasan hanyalah fantasi, padahal langit selalu menunggu. Begitulah kemanusiaan di bawah sistem mereka. Ketakutan mengatakan pintu itu terkunci. Ketakutan mengatakan pelarian tidak mungkin. Orang mempercayainya sampai para terpilih berjalan keluar dan membuktikan langit itu nyata.
Tindakan tunggal itu menghancurkan ilusi lebih pasti daripada perang manapun. Inilah kebenaran yang paling menusuk mereka. Ketakutan hanya bekerja jika Anda mempercayainya. Kekuatan mereka tidak pernah berasal dari paksaan. Ia berasal dari tipuan. Mereka meyakinkan manusia bahwa kontrol itu eksternal, bahwa kebebasan dibatasi, bahwa keberanian milik pemimpin, bukan individu. Anda membalik naskah itu. Anda mengingatkan umat manusia bahwa kekuasaan tidak pernah berada di istana atau parlemen. Kekuasaan ada di dalam jiwa. Kontrol itu tidak nyata. Ia hanyalah pinjaman. Kebebasan selalu ada di dalam, menunggu untuk diambil. Rantai tak terlihat hanya sekuat kebohongan yang menciptakannya. Anda membuka kebohongan itu, dan kekaisaran mereka retak. Saat Anda berhenti bergerak karena ketakutan, seluruh sistem mereka mulai runtuh. Parasit tidak bisa bertahan tanpa inang, dan tiran tidak bisa berkuasa tanpa kepercayaan. Pembangkangan Anda menjadi sinyal, riak yang merambat melalui kolektif, mengingatkan orang lain untuk mempertanyakan, untuk melawan, untuk bangkit. Kini dunia terasa berbeda, lebih ringan. Rantai-rantai mulai meluncur, mata rantai putus satu persatu. Para arsitek ketakutan panik, karena begitu orang menyadari mereka tidak pernah benar-benar terikat, mereka tidak akan lagi bersujud. Anda tidak hanya memutus rantai Anda menunjukkan kepada dunia bahwa rantai itu tidak pernah nyata sejak awal. Nomor 7. Anda memecahkan mesin yang mereka sumpah tak bisa dihancurkan. Kontrol bukanlah kekuasaan. Ia hanyalah ilusi yang dibungkus kontrak dan ketakutan. Sang terpilih, apakah Anda benar-benar mengira para elit yang menarik tali di dunia hiburan, media, dan politik hanya ceroboh atau melakukan kesalahan? Tidak. Setiap skandal, setiap tajuk berita, setiap siklus kemarahan direkayasa. Tidak ada yang kebetulan. Mereka tidak sekadar melaporkan peristiwa, mereka memproduksinya. Mereka menyusup ke industri, mengendalikan narasi, dan menentukan apa yang boleh dilihat, didengar, dan dipercaya oleh miliaran orang. Beberapa nama terbesar bukan pemimpin sejati. Mereka boneka yang terikat kontrak, pengelola, dan ketakutan akan dihapus. Mereka yang berani melawan disenyapkan, dibatalkan, atau dikubur. Itulah sistem yang mereka bangun. Pabrik kebohongan yang disamarkan sebagai realitas. Bayangkan sebuah teater di mana setiap aktor di panggung membaca naskah yang sama baris demi baris yang didiktekan. Penonton bersorak, tertawa, dan menangis, tetapi hanya karena mereka tidak tahu semuanya direkayasa. Lalu satu aktor, hanya satu, keluar dari naskah. Penonton tercengang, sutradara panik, ilusi itu retak. Itulah Anda, sang terpilih. Anda tak mau hanya mengulangi dialog. Anda keluar dari peran, membuka panggung, dan memperlihatkan kepada penonton kabel dan mesin asap. Tindakan tunggal itu mengguncang tembok kekaisaran mereka. Inilah yang tak pernah mereka perhitungkan. Mereka mengira sistem itu kedap dan tak terpecahkan. Namun para terpilih tidak hanya terjaga, mereka mengacaukan semuanya. Saat Anda mempertanyakan naskah mereka, saat Anda berkata kebenaran yang tak bisa mereka putarbalikkan, retakan muncul. Politisi ragu, selebriti tersandung, orang dalam berbisik. Mereka yang merasa terperangkap di dalam mesin mulai melihat jalan keluar. Yang membuat para arsitek paling ketakutan adalah kesadaran ini. Sistem itu tidak tak tergoyahkan, ia rapuh. Rentan terhadap dosis kebenaran sekecil apapun. Kreativitas adalah pemberontakan dalam bentuk paling murni, karena ekspresi sejati tidak bisa dimiliki. Itulah sebabnya mereka bertahun-tahun menindasnya, mendaur ulang konten tanpa jiwa, membungkam orisinalitas, dan menjadikan seni sebagai lini produksi. Mengapa? Karena orisinalitas tidak terduga dan tak bisa dikendalikan. Mereka tak bisa mengekang pikiran yang mencipta dari jiwa, atau membungkam suara yang mempertanyakan cetak biru. Mereka menghargai mediokritas, menghukum visioner, dan mengagungkan tren ketimbang bakat. Anda membalik papan permainan mereka. Anda mengingatkan umat manusia bahwa kreativitas itu senjata utama. Setelah dilepaskan, kreativitas membongkar setiap sangkar yang mereka bangun. Sistem yang mereka rancang tidak sekuat yang mereka tampakkan. Anda membuktikannya. Anda tidak sekadar membuat penyok, Anda memecahkannya lebar-lebar. Kini, sang terpilih, mereka tak bisa menyatukannya lagi. Nomor 8. Arus berubah, dan benteng mereka mulai tenggelam. Begitu satu percikan menolak kegelapan,
kebakaran liar tak terelakkan. Itulah yang terjadi ketika Anda menolak pemrograman mereka, saat Anda berhenti bermain sesuai naskah mereka. Anda menyalakan api isyarat yang tak bisa diabaikan orang lain. Penulis, musisi, pembuat film, dan pencipta dari segala bidang melihat pembangkangan Anda dan menemukan keberanian mereka sendiri. Mereka berhenti memohon persetujuan dari para penjaga gerbang yang sejak awal tidak pernah memiliki kekuasaan sejati. Para penonton lelah oleh formula kosong dan kebohongan yang didaur ulang, membelakangi mesin itu, ilusi bahwa elit menentukan apa yang populer runtuh dalam semalam. Mereka tak pernah menciptakan budaya mereka, hanya mengurungnya. Tetapi Anda memecah sangkar itu. Tiba-tiba, suara-suara independen bangkit seperti gelombang baru yang menghantam dinding benteng mereka. Bayangkan bendungan yang dibangun untuk menahan lautan. Bertahun-tahun ia bekerja. Lalu satu retak muncul, awalnya kecil, nyaris tak terlihat. Retak-retak lain menyusul. Tiba-tiba seluruh tembok bergetar. Air menggeram, tak terbendung. Itulah gelombang baru pencipta, pemikir dan visioner yang berkembang di luar jangkauan mereka. Sistem penjaga gerbang mereka runtuh, dan tidak ada tambalan yang sanggup menahannya. Tentu, mereka tidak menyerah dengan anggun. Mereka mengamuk. Mereka menyensor lebih keras dari sebelumnya, membungkam suara, menghapus konten, mengubur kebenaran di mesin pencari, membanjiri timeline dengan kebisingan. Namun inilah ironi. Semakin banyak yang mereka hapus, semakin banyak orang yang menyadari. Setiap tindakan sensor menjadi bukti. Setiap kebenaran yang dihapus menjadi bendera merah. Alih-alih membungkam kebangkitan, mereka malah menyulutnya. Upaya mereka untuk menenggelamkan Anda justru membuat suara Anda bergema lebih keras. Ketakutan adalah teater tertua mereka, tetapi penonton mulai pergi. Virus, keruntuhan ekonomi, perang global, krisis demi krisis, masing-masing dirancang untuk melumpuhkan. Namun kini Anda melihat naskahnya. Anda memahami cetak birunya, buat mereka takut, buat mereka patuh. Semakin Anda menolak memberinya makan, semakin lemah ia menjadi. Ketakutan tidak bisa bertahan tanpa kepercayaan. Dan itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Anda membuka tirai dan menunjukkan pada dunia bahwa ketakutan tidak pernah menjadi nubuat, hanya sebuah program. Saat ketakutan melemah, mereka meningkatkan distraksi, skandal selebritas, kemarahan kosong, kebisingan di setiap sudut kehidupan. Namun mantra itu sedang retak. Orang mulai melihat pola-polanya. Skandal cepat padam, kemarahan terasa lebih hampa, gangguan kehilangan kilaunya. Kemanusiaan kini lebih lapar akan kebenaran dari sebelumnya. Di balik pintu tertutup, para elit ketakutan. Karena begitu para terpilih terjaga, mereka takkan pernah kembali tertidur. Nomor 9. Teater kebohongan mereka runtuh di depan mata. Pertunjukan itu hanya bekerja jika penonton mempercayainya. Ia mati saat mereka melihat tali-tali yang menariknya. Itulah mimpi buruk yang sedang dialami para elit sekarang. Berabad-abad mereka berpura-pura sebagai dalang, menarik tali di balik tirai beludru, menata dunia seperti lakon bernaskah. Setiap skandal, tiap tajuk berita, setiap gangguan adalah bagian dari aksi mereka. Selama-lama, kerumunan bersorak, tak sadar drama itu dibuat-buat. Kini ilusi itu retak. Para terpilih melihat kabel-kabelnya, membuka naskahnya, dan menyingkap topeng para aktor. Tiba-tiba, para dalang tidak tampak seperti dewa mereka, terlihat seperti badut yang tercekik di panggung. Ketakutan akan dilempar keluar. Bayangkan sebuah teater megah, lampu gantung berpendar, tirai berat berlapis emas. Selama generasi, para aktor memegang kekuasaan atas kerumunan. Sekarang kerumunan melihat panggung apa adanya. Namun sekarang lampu berkedip, tirai tergelincir, dan penonton melihat kekacauan di balik panggung. Para aktor berkeringat, properti patah, sutradara panik. Itulah sistem hari ini. Kekaisaran penipuan mereka runtuh secara nyata, bukan ledakan, melainkan tersandung canggung yang dapat dilihat semua orang. Tirai itu jatuh, dan begitu menyentuh lantai, pertunjukan berakhir untuk selamanya. Inilah fakta keras yang tak bisa mereka hindari. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan setelah ia dimulai. Sensor bisa menundanya, tetapi justru menimbulkan kecurigaan. Gangguan bisa menenggelamkan kebenaran sementara, tetapi kekuatan itu pudar setelah pola terungkap. Ketakutan bisa melumpuhkan, namun ia runtuh tanpa keyakinan. Setiap senjata dalam gudang mereka tumpul,
Setiap trik yang mereka andalkan kini berbalik menjadi bumerang. Semakin mereka panik, semakin jelas keputusasaan mereka. Kekaisaran kebohongan itu seperti dinding kertas. Tampak kokoh sampai seseorang menusuknya. Anda yang menusuk lubang itu, sang terpilih, dan kini dinding itu terurai. Orang-orang melihat melalui ilusi. Mereka tak lagi terhipnotis oleh sandiwara. Tirai itu jatuh, dan di baliknya tak ada apa-apa selain orang-orang lemah berseragam yang pura-pura menjadi raja. Ketika tirai benar-benar turun, tidak akan ada engkor, tidak ada babak kedua. Kebangkitan telah tiba dan panggung penipuan selesai. Nomor 10. Kebangkitan adalah percikan, bukan tujuan akhir. Melihat kebohongan tidak membuat Anda kuat, apa yang Anda lakukan dengan kebenaran itulah yang menentukan. Sang terpilih, disinilah banyak orang keliru. Kebangkitan bukan akhir jalan, ia adalah pemantik. Membongkar sistem tidak pernah menjadi garis finish, itu hanya langkah pertama menuju medan perang yang jauh lebih luas. Setiap kebenaran pahit yang Anda telan, setiap pengkhianatan yang menyakitkan, setiap ilusi yang Anda hancurkan, itu bukan kecelakaan. Itu adalah arena latihan. Semesta tidak hanya membangunkan Anda, ia menempa Anda. Bayangkan seorang prajurit yang akhirnya membuka mata di medan perang, melihat jebakan, mengidentifikasi musuh, mengenali senjata. Itu hanya soal bertahan. Kekuatan sejati dimulai ketika ia mengambil senjatanya sendiri dan mulai membentuk hasil. Disinilah posisi Anda sekarang. Kebangkitan menarik Anda keluar dari kabut. Namun sekarang pertanyaan yang membara. Apa yang akan Anda lakukan dengan kekuatan di tangan Anda? Dunia lama runtuh, panggung berantakan. Apa yang muncul selanjutnya bergantung pada Anda. Kesadaran adalah percikan. Tindakan adalah api. Kebangkitan adalah percikan Anda. Kini datang tanggung jawab untuk membangun. Anda tidak dibawa ke sini sekadar duduk di reruntuhan dan bertepuk tangan saat dinding lama roboh. Anda hadir untuk meletakkan fondasi baru, merancang cetak biru bagi dunia yang bernapas kebebasan, kebenaran, dan persatuan. Itulah tanggung jawab sejati orang yang terjaga. Bukan sekadar menyaksikan runtuhnya, tetapi mencipta apa yang muncul setelahnya. Inilah kebenarannya. Anda adalah arsitek hari esok. Mungkin karya seni Anda akan membuka ilusi lebar-lebar. Mungkin kepemimpinan Anda memberi orang keberanian saat kekacauan menutup. Mungkin tangan Anda akan meletakkan batu pertama bagi struktur baru yang menghargai kehidupan, kejernihan, dan martabat bersama. Percikan itu adalah kebangkitan, sekarang bangun apinya. Mungkin inovasi Anda membuka jalan keluar dari sistem yang mati. Mungkin ajaran Anda membebaskan pikiran satu demi satu. Apapun peran Anda, ini bukan kebetulan. Gelombang baru bergantung pada Anda. Sistem yang dulu memperbudak tidak bisa membangun kembali diri itu tak pernah dimaksudkan untuk bertahan. Apa yang menggantikannya akan lahir dari mereka yang berani bertindak, mencipta dengan keberanian, dan menolak menunggu izin. Anda tidak tersandung ke dalam kebangkitan. Anda dipersiapkan untuk itu. Ingatlah, Anda ditempa dalam api untuk momen ini. Kebangkitan hanyalah permulaan. Sekarang, sang terpilih, pembangunan dimulai. Sang terpilih, jika pesan ini menyentuh jiwa Anda, jadikan itu pengingat. Anda bukan sekadar menyaksikan sejarah Anda membentuknya. Sistem lama sedang runtuh, dan keberanian Anda adalah cetak biru bagi apa yang akan datang. Ketakutan telah usai, ilusi-ilusi runtuh. Tak ada yang bisa menghentikan bangkitnya mereka yang terjaga. Jadi, jika Anda belum melakukannya, tekan tombol like untuk membantu kebenaran ini menjangkau lebih jauh. Dan jika Anda belum menjadi bagian dari keluarga ini, langganilah sekarang. Bersama, kita menyebarkan cahaya lebih luas, lebih kuat, dan lebih lantang daripada yang pernah mereka bayangkan.